Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, alhamdulillah, puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang kali ini, ba'da zuhur ini, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan di bulan yang mulia Muharram. Mudah-mudahan pertemuan kita di dunia ini menjadi asbab, menjadi wasilah pertemuan kita di akhirat dalam keadaan yang baik dan mulia pula. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian, saya mendapatkan amanah dari sahabat dan guru saya, Ustadz Nu'man, untuk mengisi kajian Islam di Masjid Al-Maghfirah ini. Insyaallah kajian kita zuhur ini akan berangkat dari sebuah hadis ya, yang terdapat di dalam kitab Sunan Abu Dawud, dan kalau ditelusuri daripada hadis ini, ditakhrij gitu, status daripada hadis ini adalah hasan ya. Jadi hadis itu kan ada beberapa tingkatan kualitas ya, ada sahih, hasan, dhaif ya. Nah, hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini cukup populer juga di masyarakat ya, terkait dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Bagaimana redaksinya? Yaitu muru auladakum bis-shalah ya. Perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan sholat ya. Auladakum itu bisa dimaknai sebagai anak biologis, begitu, anak kandung kita, bisa juga anak angkat, ataupun orang yang kita asuh, kita bina. Misalnya kita bangun lembaga anak yatim, berarti anak-anak yatim di bawah asuhan kita itu kita juga punya tanggung jawab spiritual gitu ya, untuk menyuruh mereka melaksanakan sholat. Nah, artinya kalau kita baca di dalam hadis ini ya, ketika kita sudah berkeluarga ya, tanggung jawab sholat kita itu bukan hanya tanggung jawab personal, tanggung jawab pribadi, yang penting kita sudah melaksanakan sholat, tapi kita juga punya tanggung jawab memastikan ya, keluarga kita juga sama-sama melaksanakan sholat. Terkadang kita sebagai kepala keluarga berpikir begitu, atau orientasi kita lebih kepada tanggung jawab jasmaniah ya, tanggung jawab finansial. Sebagai kepala keluarga sering yang galau itu, digalauin itu bagaimana ya ngasih biaya kepada anak, bagaimana ya biar anak itu sehat, bagaimana ya hal-hal yang berkaitan dengan jasmaniahnya. Tapi terkadang kita luput bahwa tanggung jawab orang tua juga ada tanggung jawab ruhaniyah ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Syekh Abdullah Nasi Ulwan, di situ dijelaskan ada 12 setidaknya tanggung jawab orang tua terhadap anak itu. Bukan hanya tanggung jawab memberikan nafkah, memberikan uang, membiayai sekolah, bukan hanya itu ya. Kalau dibaca di dalam hadis ini adalah juga tanggung jawab sholatnya ya. Kita seringkali nanya ke anak, udah makan belum? Tapi pernah nggak kira-kira kita nanya ke anak, udah sholat atau belum? Kita pulang kerja ke istri, misalnya udah makan belum, udah masak belum? Tapi kira-kira kita pernah nggak memastikan, mengkonfirmasi bahwa istri juga melaksanakan sholat gitu. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kepada kita selaku kepala keluarga, muru auladakum bis-shalah. Perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan sholat. Itu sesuai dengan daripada ayat di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah dan perintahkanlah ahlaka keluargamu bis-shalah, melaksanakan sholat. Kapan anak itu bagusnya mulai dibiasakan melaksanakan sholat itu? Kata Nabi, wahum abna'u sab'i sinin. Ketika dia mulai masuk usia 7 tahun ya. Nah, pertanyaannya, kenapa mulai usia 7 tahun? Bagaimana kalau kita mulai dari sejak kecil? Ya lebih bagus lagi. Tapi kalau dari umur 1 sampai 6 tahun, itu kalau dalam ilmu psikologi namanya pengkondisian ya, conditioning behavior. Jadi tidak perlu diinstruksikan,
Umur 1 sampai 6 tahun itu cukup anak itu diperlihatkan bahwa kita melaksanakan sholat. Tapi ketika mulai beranjak usia 7 tahun sudah mulai ada instruksi secara formal. Ayo nak, kita laksanakan sholat, misalnya maghrib, duhur, subuh, ya kan. Nah, kalau kita suka baca-baca misalnya ilmu-ilmu psikologi, kebetulan saya itu basic akademiknya psikologi pendidikan Islam. Jadi kenapa sih anak umur 7 tahun itu mulai dilaksanakan sekolah formal? Itu kan 7 tahun wajibnya kan. Karena kalau menurut teori Piaget itu, Jean Piaget itu ahli psikolog dari Jerman, anak-anak mulai umur 7 tahun itu sudah mulai bisa berpikir secara abstrak. Kalau anak umur di bawah 7 tahun itu baru operasional konkret. Misalnya kita ngomongin apel ke anak. Apel itu adalah buah yang warna merah, bentuknya bulat. Anak yang masih kecil bingung, harus diperlihatkan secara langsung bendanya, ini apel, baru dia paham. Tapi kalau umur 7 tahun itu si anak sudah mulai bisa membayangkan atau memikirkan hal-hal yang bersifat abstrak gitu. Jadi kalau kita misalnya perintahkan kepada anak itu, nak sholat ya, terus anak nanya, kenapa memang harus sholat? Ya biar masuk surga. Surga itu apa? Dia sudah mulai bisa memikirkan suatu tempat yang abstrak yang tidak pernah dikunjungi oleh dirinya. Tapi kalau anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, dia belum bisa membayangkan hal-hal abstrak seperti itu. Kemudian yang kedua, argumentasi kenapa anak itu umur 7 tahun ya, misalnya mulai sekolah, mulai diperintahkan untuk sholat, karena anak itu mulai berkembang ya, dari egosentrisme ke sosiosentrisme. Sederhananya apa? Anak itu sudah mulai suka hidup berkomunitas, berkelompok begitu. Jadi kalau anak umur 2 tahun, 3 tahun itu asik aja sama dunianya sendiri, egosentris. Tapi kalau anak umur 7 tahun, dia sudah mulai ingin berkelompok dan diakui di dalam suatu kelompok tertentu. Makanya pas kalau 7 tahun kita mulai ajak dia ke masjid ya. Kita mulai dia masukkan ke dalam komunitas-komunitas yang positif ya, warka'u ma'ar-raki'in ya. Jadi dia mulai membangun suatu komunitas positif di umur 7 tahun. Kalau anak umur 7 tahun misalnya tidak pernah kita ajak ke masjid ya, tidak pernah kita kenalkan dengan orang-orang soleh, dia tidak tahu komunitas seperti apa yang tepat untuk dia masuki. Jadi makanya kenapa banyak orang itu disorientasi di masa tuanya. Saya itu kira-kira bagusnya masuk kelompok mana ya, cocoknya ke kelompok mana ya, karena dia dari kecil tidak pernah diperkenalkan ke dalam komunitas yang positif. Makanya Nabi menyuruh kita memerintahkan anak sholat itu pada usia 7 tahun sehingga dia paham bahwa dia hidup di dalam suatu lingkungan yang positif dan dia diterima di lingkungan yang positif tersebut. Nah, kemudian di dalam hadis ini lanjutannya adalah wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Nah, ini yang ingin saya tekankan di dalam hadis ini. Seringkali pemahaman-pemahaman masyarakat secara umum itu langsung kepada wadribuhum 'alaiha. Oh, berarti kalau kita baca di dalam hadis ini, kalau anak sampai usia 10 tahun tidak mau sholat, wadribuhum, pukul. Oh, berarti melakukan tindakan pemukulan atau kekerasan secara fisik itu dibolehkan di dalam konteks melakukan ketaatan. Kan begitu kira-kira tafsirnya ya, yang umum itu. Ada juga yang bilang, masa anak usia 7 tahun nggak mau sekolah kita marahin, tapi nggak mau sholat kita biarin. Nah, bagi saya penafsiran-penafsiran seperti itu terhadap hadis ini perlu dimaknai ulang. Kenapa? Karena kalau kita menafsirkan misalnya, oh anak usia 7 tahun nggak mau sekolah kita marahi, tapi nggak mau sholat kita biarkan. Harusnya anak itu nggak mau sholat kita marahi, tapi kalau nggak mau sekolah biarin aja. Karena sholat itu dihisab, sekolah nggak dihisab. Nah, ini bagi saya adalah penafsiran yang membenturkan antara tanggung jawab intelektual dengan tanggung jawab spiritual. Padahal orang tua juga punya tanggung jawab akliyah kepada anak itu. Anak itu harus terpenuhi juga intelektualitasnya dengan sekolah. Jangan dibentur-benturkan bahwa sekolah dan sholat itu sama pentingnya. Jadi penafsiran yang tepat itu adalah bangun intelektualitas itu di atas pondasi spiritualitas. Sehingga intelektualitasnya itu diarahkan kepada hal yang lebih maslahat begitu. Kenapa banyak orang pinter misalnya, tetapi kepintarannya itu tidak membawa maslahat kepada masyarakat ya, karena kepintarannya tidak dibangun berdasarkan spiritualitas. Makanya penafsiran yang melihat hadis ini adalah suatu pembenturan
sholat lebih penting daripada sekolah, itu bagi saya keliru. Jadi jangan membenturkan, oh anak usia 7 tahun udah wajib sekolah, kok sholat dibiarkan. Harusnya enggak begitu. Tapi didik anak itu rajin sholat, sekaligus juga sekolahnya tetap dipentingkan juga. Nah, kemudian banyak orang juga terlalu terburu-buru di dalam melihat hadis ini ya. Oh berarti kalau anak nggak mau sholat itu boleh kita kerasin. Padahal hadis ini kalau kita baca di dalam lanskap ilmu psikologi itu sama sekali nggak menghendaki wadribuhum. Di mana celahnya? Nah kita lihat misalnya, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Kata Nabi, perintahkanlah anak sholat di usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukullah ketika anak di usia 10 tahun. Berarti ada rentang waktu berapa tahun itu? 3 tahun antara 10 tahun ke 7 tahun. Kalau kita baca Pak, di dalam ilmu-ilmu kebiasaan habituasi gitu ya, ada penelitian di Universitas College London itu, ternyata orang itu bisa membentuk kebiasaan itu dimulai dari 18 sampai 256 hari maksimalnya. Jadi kalau bapak-bapak misalnya ngaji tiap habis sholat subuh 1 juz dibiasakan terus menerus selama 18 hari. Hari ke-19 itu udah otomatis itu. Udah nggak perlu disuruh, nggak dipaksa, udah terbiasa begitu. Paling lama-lamanya kata Philip Paleli itu, psikolog dari London itu 256 hari. Berarti berapa bulan itu Ustaz Danung? Kurang lebih 8 bulan ya kan? Paling lama-lamanya orang itu 8 bulan melakukan kebiasaan tertentu setiap hari rutin, bulan ke-9 itu sudah terbiasa. Maka ketika Nabi mengatakan perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun, kemudian pukullah anakmu di usia 10 tahun kalau nggak mau melaksanakan sholat, kalau dibaca pakai teori psikologi artinya Nabi itu nggak menghendaki adanya wadribuhum itu sebetulnya. Kenapa? Karena rentang waktunya itu sangat panjang, 3 tahun gitu. Jadi kalau orang tua betul-betul melaksanakan perintah ini dari usia 7 tahun, udah mulai dikondisikan ini anak dibiasakan kebiasaannya, habituasinya, nggak nyampe umur 8 tahun ini anak udah lebih rajin sholat daripada ayahnya bisa jadi. Anak saya itu usia 2,5 tahun ya. Setiap maghrib biasa saya bawa ke masjid itu, padahal baru 2,5 tahun. Sekitar kurang lebih 2 minggu lah saya selalu bawa ke masjid tiap pulang kerja. Selebihnya ketika saya nggak ke masjid, dia yang nanya duluan itu, Bapak kok nggak ke masjid? Nah artinya umur-umur 2,5 tahun aja udah mulai bisa gitu membentuk habit itu. Apalagi kalau betul-betul dibiasakan dari umur 7 tahun, nggak nyampe usia 10 tahun pun sudah lebih rajin sholat daripada ayahnya. Nah, makanya kalau ada anak misalnya umur 10 tahun masih males sholat, berarti permasalahannya ada bukan pada anaknya tetapi pada pola asuh orang tuanya ya. Nah, kalau kita baca lagi di dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wastabir itu kan ada toknya itu. Biasanya kan wasbir dan bersabarlah. Kalau wastabir sungguh-sungguh sabar itu. Jadi artinya sebetulnya hadis ini sama sekali ya kalau kita baca di dalam perspektif Al-Quran tadi wastabir 'alaiha sekaligus perspektif psikologi, enggak sama sekali menghendaki wadribuhum ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang non-Islam ya memandang Islam itu sebagai agama yang ekstrim begitu ya, agama yang menghendaki kekerasan, padahal sebetulnya bukan agamanya tetapi penafsiran kita terhadap agama itu ya, termasuk hadis ini ya. Jadi menurut saya pribadi kata wadribuhum di sini kenapa tetap misalnya tetap ditulis, tetap disebut ya. Jadi wadribuhum di sini kebanyakan orang memahaminya adalah ancaman, punishment untuk anak ya. Padahal wadribuhum di sini bukan punishment untuk anak tapi punishment untuk orang tuanya begitu ya. Kalau kita misalnya sebagai orang tua ya menyayangi anak kita, tentu kita tidak menghendaki anak kita itu disakiti oleh siapapun termasuk oleh diri kita sendiri. Jadi kalau kita benar-benar sayang sama anak kita sudah pasti dari usia 7 tahun bahkan sebelum usia 7 tahun sudah kita kondisikan dia itu untuk terbiasa dengan melaksanakan sholat. Jadi kalau bapak-bapak misalnya mendengar hadis ini wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin, jangan dimaknai hadis ini sebagai legitimasi ya, pembolehan kita melakukan tindakan kekerasan kepada anak. Kenapa?
Karena kalau kita melakukan tindakan kekerasan pada anak dalam konteks yang positif sekalipun ibadah sholat, dikhawatirkan akan melahirkan trauma begitu ya. Jadi kenapa ada orang itu beragama misalnya sholat puluhan tahun tapi nggak pernah merasakan kenikmatan di dalam sholatnya, nggak pernah merasakan kekhusyuan di dalam sholatnya? Ya bisa jadi karena pola asuh dari orang tuanya yang dulu memerintahkan sholat dengan ancaman, dengan paksaan, sehingga ketika sholat itu dia yang dimunculkan itu adalah trigger traumatiknya, bukan kehusyuan atau makna nilai sholatnya. Maka ketika kita membaca hadis ini kita perlu berhati-hati sekali. Kenapa? Karena Nabi sendiri adalah pribadi yang penuh dengan kasih sayang, apalagi kepada anak kecil gitu. Gak mungkin Nabi itu melakukan anjuran atau menganjurkan kekerasan bahkan dalam konteks beragama sekalipun. Dalam Al-Quran apa? Wa'mur bil urfi ya. Kita dalam memerintahkan berdakwah itu harus dengan cara yang bijak. Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun sendiri apa? Faqula lahu qawlan layyina. Lalu Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun yang jelas-jelas zalim aja harus menggunakan kalimat-kalimat yang lembut, qaulan layyina, masa kepada anak sendiri dengan ancaman dan pemukulan. Jangan menganggap ini kan untuk kebaikan dia, tapi kan berbeda begitu. Apalagi anaknya mungkin punya nilai psikologi mentalitas yang lemah begitu ya. Nah, itu nanti akan berbahaya. Jadi kalau kita membaca di dalam hadis ini, muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, justru menunjukkan Nabi itu sangat toleran gitu ya, sangat mentoleransi. Kenapa? Karena waktunya 3 tahun. Kecuali Nabi mengatakan perintahkanlah anakmu sholat di usia 7 tahun, kalau tidak mau pukullah. Nah berarti baru itu ekstrim ya. Tapi kalau ada rentang waktu 3 tahun, oh berarti Nabi itu sangat memberikan dispensasi yang sangat luas sekali itu. Kalau dianalogikan di dalam kepegawaian itu, kamu paling telat misalnya jam 12 siang baru, kalau kamu jam 12 siang baru masuk, saya pukuli. Nah berarti sebetulnya ngasih dispensasinya sangat besar bos itu ya. Kenapa? Karena logikanya dari jam 7 sampai jam 12, oh berarti kan lama sekali itu. Kecuali kata bos masuk jam 7, kalau telat 1 menit saya pukulin. Nah baru itu kan keras ya. Tapi kalau jam 7 masuk, kalau jam 12 baru masuk saya pukulin, nah berarti sebenarnya yang bandel itu anak buahnya kan, karena udah dikasih dispensasi waktu selama itu. Nah jadi Nabi itu ngasih waktu dispensasi 3 tahun, padahal menurut ilmu psikologi sendiri orang itu paling lama-lamanya, paling bandel-bandelnya cukup 8 bulan aja itu udah terbiasa. Jadi kalau bapak-bapak setiap hari baca 1 juz terus menerus istiqomah konsisten begitu selama 8 bulan, tahun kedua itu bulan ke-9 itu udah terbiasa begitu. Makanya kenapa orang-orang soleh misalnya ulama-ulama itu kalau nggak mengaji setiap hari, nggak mutolaah, mungkin nggak ngaji kitab, nggak buka Quran, itu kayak ada yang kurang ya, karena itu sudah jadi habituasi, udah jadi kebiasaannya. Nah, paling sebentar-sebentarnya 18 hari kata Pilipale. Paling lama-lamanya 254 hari. Nah, selain itu tentu kita juga yang terpenting adalah selain sebagai orang tua memerintahkan anak sholat, memberikan teladan ya, modeling, kita juga yang terpenting adalah mendoakan ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati ya. Jadi terkadang ada orang itu misalnya kalau kita lihat ya hidupnya kok lurus-lurus aja, berhasil aja, beruntung aja, bisa jadi itu adalah asbab daripada orang tuanya. Jadi ketika kita sebagai orang tua melihat anak kita ini susah diatur, padahal kita sudah misalnya mengusahakan, mengupayakan dengan segala cara, maka disinilah doa itu penting ya. Jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan hadirin sekalian, kesimpulan daripada pengajian ini yang pertama adalah kita sebagai orang tua, sebagai ayah ya, punya tanggung jawab yang lebih ya, bukan hanya tanggung jawab finansial, tapi juga tanggung jawab spiritual. Kadang-kadang kita menyerahkan anak ini kepada guru agama, menyerahkan kepada pesantren ya, sehingga ketika anak itu dikirim ke pesantren kita menganggap tanggung jawab spiritual kita selesai, padahal nggak demikian. Kita undang guru agama ke rumah kita, kita anggap tanggung jawab spiritual kita selesai, padahal nggak demikian. Kenapa? Karena kita pribadilah itu tugas kita, bukan tugas orang lain. Kita
punya tanggung jawab finansial, kita pikirkan secara matang bagaimana anak ini biar hidupnya tidak susah di masa depan, tapi pastikan juga dia selain tidak susah hatinya beriman. Kenapa? Karena ketika anak kita ini berhasil di dunia, punya kekayaan yang besar tetapi tidak punya iman, kita wafat tidak ada yang doakan, kan repot juga. Padahal salah satu warisan terbaik adalah anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh itulah yang akan bermanfaat ketika kita berada di akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang bisa menjaga ketaatan kepada Allah, diberikan keturunan-keturunan yang taat, dan juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian barangkali kajian dari saya, Ustaz Nu'man. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.